Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. This is a love song to you, a love song to you. This is a love song to you, Jesus. This is a love song to you, a love song to you. This is a love song to you, Jesus. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. This is a love song to you, love song to you. This is a love song to you, Jesus. This is a love song to you, love song to you. This is a love song to you, Jesus. In life, in death, we glorify your name. We lift you up to glorify your name. This is a love song to you, a love song to you. This is a love song to you, Jesus. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught
Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now, singing I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Surrender all to You, Lord. All to Jesus, all to Jesus I surrender. Make me Savior, Holy God. Let me feel that Holy Spirit. Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, Lord. I surrender all to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. And I will ever love and trust Him in His presence daily live. Oh, I surrender all. Jesus, I surrender all to Thee. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di malam minggu di episode ke-89. Bapak Ibu, Oase adalah sebuah momen di mana kita akan bersama-sama menenangkan hati, menenangkan jiwa. Bapak Ibu mendengar kata pasrah, apa yang terlintas di benak kita? Orang lemah, orang yang kalah, si penyerah. Bagaimana dengan kata berserah? Apakah kata berserah adalah kata bagi orang yang beriman, yang tenggelam di dalam janji Tuhan, yang sangat percaya? Atau jangan-jangan kata orang yang malas berusaha, kehilangan tujuan, tetapi berusaha terlihat rohani? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati untuk masuk di dalam Oase.
Ya Tuhan, biarlah malam ini kami boleh belajar mengenal Tuhan. Kami boleh belajar mengasihi Yesus. Ya Tuhan, biarlah malam ini kami boleh semakin menjadi murid Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah pasrah atau berserah. Pasrah itu artinya, kalau pakai bahasa kamus nih, diartikan sebagai orang yang menyerah. Jadi dia sudah tidak tahu mesti bagaimana, lalu akhirnya dia menyerah. Dia tidak melakukan apa-apa lagi. Itu pasrah. Terserah deh mau bagaimana. Ya. Lalu yang kedua adalah berserah. Berserah di dalam bahasa kamus berbicara tentang menyerahkan kepada. Jadi saya sudah tidak bisa, lalu saya serahkan kepada orang lain. Intinya adalah dua-duanya, kita yang pasrah, kita yang berserah, kita itu pasif. Nah, saudara, biasanya kata pasrah dan berserah ini muncul di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami situasi yang tidak mudah. Kita sudah tidak tahu mesti bagaimana lagi, akhirnya kita menyerah, terserah deh, lalu kita diam. Lalu yang berikutnya berserah adalah pada saat kita menyadari saya tidak mampu, lalu kita serahkan kepada orang yang mampu. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan minta dari saudara dan saya? Pasrah atau berserah? Pasrah, menyerah. Mungkin kita pikir, masa sih kita disuruh menyerah? Ya enggak lah, misalnya begitu ya, saudara ya. Atau kita disuruh berserah aja. Jadi serahin sama Tuhan, lalu selesailah. Apakah itu maksudnya? Saudara, sebelum kita akan bersama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada saat ini kembali kami boleh diterangi oleh kebenaran firman. Di tengah segala realita kehidupan yang sedang kami alami, kami sungguh terus membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa, termasuk kepada hamba-Mu yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada satu ayat di Alkitab yang biasanya kita baca, yaitu dari Mazmur. Ya, Mazmur 46, salah satu ayat yang saya akan pakai untuk mendasari perenungan kita, yaitu Mazmur 46 ayat 11 yang mengatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam akan menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, sebagai anak Tuhan, apakah saudara dan saya, kalau berdasarkan ayat ini, lalu saudara dan saya itu disuruh diam, tidak berbuat apa-apa, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai yang berkuasa atas segala sesuatu, lalu kita, ya sudahlah, berserah kepada dia, kita serahkan kepada Tuhan, lalu kita diam saja. Ternyata saudara, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Karena kalau kita melihat pada waktu Tuhan memelihara bangsa Israel, di perjanjian lama, Tuhan tidak mengatakan bahwa mereka itu lalu betul-betul pasif dan tidak melakukan apa-apa. Misalnya contohnya, saudara, pada waktu Musa diperhadapkan kepada, ya pada waktu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, Musa itu di dalam perjalanannya lalu dikejar, kan saudara ya, oleh Firaun. Jadi di belakangnya ada Firaun dengan tentaranya yang terlatih mengejar dia, dan di hadapannya dia berhadapan dengan laut yang tidak mungkin diseberangi, tidak ada kendaraan yang cukup atau tidak ada kapal yang cukup untuk menolong mereka untuk menyeberangi. Saudara, apakah pada waktu itu Musa lalu pasrah, menyerah, ya udah dah, diam aja lalu tidak berbuat apa-apa? Atau apakah dia berserah, hanya menyerahkan kepada Tuhan dan dia juga pasif? Tidak, saudara. Kita lihat yang perlu kita pelajari adalah bagaimana Musa ini, dia sebelum dia menjalani panggilannya, dia kita lihat memiliki relasi dengan Tuhan.
Dia bahkan di dalam relasinya dengan Tuhan, dia lalu bertanya, siapakah Tuhan yang mengutus dia ini? Sehingga dia mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhannya. Jadi perhatikan saudara, dia punya relasi yang benar dengan Tuhan, dia punya pengenalan yang benar dengan Tuhan, lalu dia menjalani kehidupan ini berdasarkan relasi yang benar dan pengenalan yang benar. Sehingga pada waktu dia berhadapan dengan realita yang seperti itu pada waktu itu, ya dia datang kepada Tuhan. Dan lalu Tuhan memberikan perintah dan dia melakukan sesuatu. Jadi dengan kata lain, dia tetap memimpin bangsa itu. Dia disuruh mengangkat tokatnya, dia mengangkat tokatnya. Dan Tuhan bekerja melalui semuanya itu. Tapi saudara perhatikan, Musa tetap menjalani kehidupannya. Musa tetap melakukan aktivitasnya, segala sesuatu yang dia seharusnya lakukan. Berdasarkan apa? Ini yang penting saudara. Berdasarkan relasinya yang benar dengan Tuhan dan berdasarkan pemahamannya yang benar dengan Tuhan. Dan dia hidup menjalani kehidupannya berdasarkan kedua hal itu. Contoh yang lain, saudara, yaitu Yosua. Pada waktu Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan. Jadi ada imam yang sedang mengangkat tabut lalu menyeberang. Nah, saudara, pada waktu itu, Yosua pada waktu melihat ada sungai Yordan di hadapannya. Apakah lalu dia bilang, aduh udah deh, pasrah deh, nyerah deh, nggak bisa nih sekarang kita nggak bisa lanjutin perjalanan. Nggak begitu, saudara. Apakah dia hanya sekedar berserah kepada Tuhan, menyerahkan, terserah Tuhan, lalu dia diam saja? Juga tidak. Kembali sama, saudara, polanya seperti yang dilakukan oleh Musa. Yosua ada di dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Dia lalu dikatakan kalau di Yosua 1, itu dia mentaati pesan Tuhan untuk membiarkan dirinya dikuasai oleh firman Tuhan dan menjalani perjalanannya berdasarkan relasi yang benar dengan Tuhan dan perintah Tuhan. Makanya kita lihat pada waktu itu dia lalu menjalankan perintah Tuhan, dia tetap jalan. Saudara, dia lakukan apa yang harus dilakukan, dia menjalani kehidupan ini tidak berhenti, saudara, tidak melakukan apa-apa, dia melakukan sesuatu dan memerintahkan, ayo kita jalan, kita seberangi. Saudara, memang berbeda, lihat saudara kondisinya dengan Musa. Kalau Musa itu pada waktu diangkat tongkatnya, lalu laut itu terbelah. Lalu di tanah yang kering mereka berjalan. Sedangkan Yosua ini pada waktu Tuhan memerintahkan suruh menyeberang, itu airnya masih tertutup, dalam arti masih mengalir seperti belum ada tanah yang kering. Tapi Tuhan mengatakan, tapakkan kakiku, jejakkan kakimu ke air itu, dan Tuhan akan lakukan sesuatu. Nah, kita lihat bahwa dia menjejakkan kakinya dan lalu sungai itu pun menjadi kering di bagian yang mereka jalani. Jadi dengan kata lain sama, saudara, di situ dengan jelas dinyatakan bahwa Yosua bukan tidak berbuat apa-apa dengan bangsa itu. Tuhan tetap memerintahkan mereka untuk tetap menjalani, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di dalam menjalankan perintah Tuhan. Tapi dengan jelas berdasarkan relasi yang benar dengan Tuhan, lalu berdasarkan bagaimana mereka mengenal Tuhan, berdasarkan kebenaran, tentu saja kalau kita berdasarkan firman Tuhan, lalu menjalani kehidupan ini. Sama juga, saudara, pada waktu mereka akan masuk ke Yeriko, kita lihat bahwa Tuhan juga memerintahkan bukan terus diam-diam aja atau tembok Yeriko tiba-tiba rubuh, yang enggak juga, saudara ya. Mereka menjalani apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mereka mengelilingi tembok Yeriko itu dengan segala aktivitas yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara, saya ingin kita membaca bersama-sama dari 1 Korintus 9. Kita belajar dari Paulus ya. Di 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 saya bacakan bagi saudara. Ini pada saat Paulus mengatakan, bicara tentang saya punya hak, tapi saya lepaskan semua hak itu dan membiarkan diri saya itu dikendalikan oleh Tuhan. Ya, nah di situ dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, pada waktu Paulus menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, sebagai orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kita melihat Paulus hidup
dalam kehidupan yang dia katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah, kita lihat, saudara, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada waktu Paulus mengatakan menguasai diri dalam segala hal. Dengan kata lain, membiarkan dirinya dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh keakuannya. Dan lalu pada saat dia membiarkan, ini aktif nih saudara, semua yang dilakukan oleh Paulus ini aktif, nggak terus takluk, diam, pasif, berserah. Enggak, saudara. Dia menyerahkan otoritas pada dirinya kepada otoritas Tuhan, membiarkan kendali pada dirinya, dibiarkan Tuhan yang mengendalikan seluruh hidupnya. Dan pada saat itu kita lihat, saudara, bagaimana Paulus terus menjaga relasinya dengan Tuhan. Dia sudah menjadi rasul, dia sudah menjadi anak Tuhan, dia sudah menjadi ciptaan baru. Tapi pada saat yang sama dia terus menjaga relasinya dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan terus dia melakukan bagian dia di dalam disiplin rohani dia. Sedemikian rupa sehingga dia menggambarkan sebagai seorang atlet. Dia melatih dirinya supaya nggak sembarang mukul kalau petinju. Dia berlari tidak asal berlari, tapi ada tujuan yang jelas. Nah, tujuan ini tentu berkaitan dengan apa? Relasi dia yang benar dengan Tuhan. Berkaitan dengan apa? Dengan pemahaman yang benar kepada Tuhan. Yang dia pelajari berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa Allah yang dia percaya? Nah, lihat ini saudara. Pada waktu Paulus menjalani kehidupannya, dia pada saat dia harus bekerja, dia bekerja, saudara. Pada saat dia harus melakukan sesuatu, dia lakukan. Dia menjalani kehidupannya sebagaimana seharusnya sebagai seorang apa? Rasul. Dia menjalani kehidupannya, dan kalau untuk makan dia perlu kerja, dia kerja. Dan pada saat dia penjara, dia tetap perlu menggembalakan, dia tetap menggembalakan dari penjara. Jadi dengan kata lain, saudara, Paulus tidak berhenti. Paulus tidak pasif. Jadi pada waktu Tuhan mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, artinya adalah lepaskan kendali hidupmu dari dirimu atau siapapun juga kepada Allah. Dan pada saat Allah mengendalikan hidupmu, itu berarti saya berada dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Dan pada saat yang sama, saya terus belajar untuk mengenal Tuhan. Belajar untuk betul-betul hidup dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada saya. Dan berdasarkan kedua hal itu, saya menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan saya. Sehingga pada waktu saya menjalani kehidupan di tengah keluarga, menjalani kehidupan di tengah pekerjaan, menjalani kehidupan di tengah masyarakat, menjalani kehidupan di dalam studi saya, menjalani kehidupan di dalam pelayanan saya, apapun yang kita lakukan. Lihat saudara, lakukan, bukan diam saja, bukan menyerah, bukan lalu berserah lalu pasif, tidak saudara. Apapun yang kita lakukan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu di dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Dan di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan kita beraktivitas berdasarkan kedua hal itu. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Bisa jadi hidup saudara oke-oke saja sekarang. Semua aman, tentram, dan damai, tidak kurang satu apapun. Tapi bisa jadi saudara saat ini sedang mengalami hal yang sulit-sulitnya. Tadi di awal saya katakan, biasanya kita pasrah dan berserah. Kosa kata itu muncul di dalam pikiran kita pada saat kita sedang kesulitan. Tapi sebagai anak Tuhan, saudara, kata yang dipakai adalah beriman, percaya. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa hidup saudara dan saya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, dalam kata percaya dan beriman itu kalau saudara baca di Ibrani 11 tentang teladan-teladan iman, mereka tuh punya relasi yang benar dengan Tuhan. Dan mereka juga punya pengenalan yang benar dengan Tuhan. Dan mereka hidup berdasarkan relasi yang benar dan pengenalan yang benar itu. Dan ini tidak dibatasi hanya pada saat saudara dan saya mengalami yang sulit saja. Mengalami relatif sulit, susah lagi nggak tahu mesti bagaimana. Bukan, saudara. Kita tetap membiarkan Tuhan mengendalikan hidup kita, baik pada saat semua berjalan dengan aman tentram, baik pada saat saudara merasa bahwa saya punya kemampuan, saya bisa. Tapi saudara, di dalam kemampuan dan kebisaan itu, saudara dan saya membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Betul-betul kita menguasai diri, menguasai keakuan kita supaya
Bukan dia yang mengendalikan, tapi Tuhan yang mengendalikan. Sehingga tetap, saudara, di dalam seluruh aktivitas kita akan tetap bisa berkata, segala perkara. Lagi susah atau lagi tidak susah, saudara. Segala perkara kan, berarti bukan perkara kita lagi kesusahan aja. Segala perkara, lagi jalannya mudah, lagi jalannya sulit, dapat kutanggung. Artinya apa? Saya biarkan Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup saya. Dan saya tetap akan melakukan apa yang saya harus lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Di dalam relasi yang benar dengan Tuhan, di dalam pengenalan yang benar dengan Tuhan, dan saya menjalani kehidupan saya berdasarkan kedua hal itu. Mari pada saat ini kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Apakah saya sedang menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang terus berusaha untuk memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, sebagai orang yang terus berusaha dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, oleh pengenalan yang benar akan Tuhan kita, dan kita menjalani kehidupan ini di tengah situasi yang bagaimanapun juga, sebagai orang yang secara aktif menjalani untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita diam di hadapan Tuhan.
Ya Bapa, Engkau tahu kehidupan kami pada saat ini. Baik kehidupan kami yang saat ini kami rasakan, semuanya baik-baik saja. Di tengah segala kesulitan yang ada, kami melihat hidup kami tetap oke. Atau kami adalah orang-orang yang pada saat ini sedang menghadapi yang tidak mudah. Semua serba sulit dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ampuni kalau kami tidak hidup sebagai anak Tuhan. Tidak aktif hidup sebagai murid-Mu, sebagai hamba-Mu. Yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang selalu hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Berjerih lelah, tidak sembarangan, berusaha keras untuk tetap memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan dalam status kami di dalam anugerah Tuhan yang sudah berikan kepada kami untuk menjadi anak, hamba, dan murid Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak betul-betul belajar untuk mengenal Engkau. Sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini, kami sungguh menjalaninya di dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Tolonglah kami ya Bapa untuk tidak pasrah, menyerah, berserah dan pasif, tidak melakukan apa-apa. Tapi biarlah kami berjalan sebagai orang yang beriman, beraktivitas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Bapak Ibu, silahkan mengikuti Oase melalui YouTube di waktu yang sama jam 9. Silahkan Bapak Ibu mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar. Demikianlah pelayanan Oase pada malam ini. Marilah kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, Jesus.
Savior, Holy One. Let me feel that Holy Spirit. Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, Lord. I surrender all to Jesus. All to Jesus. I surrender all to Him. I freely give, and I will ever love and trust Him in His presence daily live. Oh, I surrender all. Jesus, I surrender all to Thee. My blessed Savior, I surrender all. Let's lift it up to Him, sing it again.